Halo cuy, para penghuni Bumi 616, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dimanapun kalian berada. Bertemu lagi bersama gue di channel kesayangan kalian, apalagi kalau bukan di IO TV. Channel bukan sembarang channel cuy, dimana gue akan ngebahas semua kerandoman yang ada di dunia ini. Bayangkan sebuah negara yang dulunya penuh dengan geng kriminal dan tindakan kriminalitas yang sangat banyak, tapi tiba-tiba berubah drastis menjadi 180 derajat menjadi salah satu yang teraman di Amerika Latin. Rahasianya apa? Sebuah mega penjara bernama Seikot yang diklaim sebagai tempat terburuk bagi para kriminal. Tapi sebrutal apa sih sebenarnya penjara ini? Apakah ini solusi atau malah bencana hak asasi manusia? Kalau begitu tanpa basa-basi lagi, silakan siapkan cemilan kalian serta ambil posisi duduk yang paling nyaman, karena ceritanya bakal gue mulai. Kalau sudah nyaman, mari kita kulik. El Salvador dulunya terkenal sebagai salah satu negara paling berbahaya di dunia. Geng seperti M15 dan Bari menguasai jalanan, pemerasan merajalela, dan angka pembunuhan gila-gilaan. Pada tahun 2015, tingkat pembunuhan di El Salvador mencapai 103 per 100.000 penduduk, salah satu yang paling tinggi di dunia. Bayangkan, keluar rumah aja nggak bisa jadi urusan hidup atau mati cuy. Kalau biasanya kalian keluar rumah, itu bisa aman-aman aja. Di sana tidak. Keluar rumah itu sama dengan pertaruhan nyawa, cuy. Lalu, datanglah seorang presiden muda bernama Nayib Bukele. Dia punya visi gila, yaitu hilangkan geng secepat mungkin. Salah satu langkah besarnya adalah membangun Seikot, penjara paling besar dan paling ketat di dunia. Seikot atau Centro de Confinamiento del Terrorismo adalah kompleks penjara seluas 57 hektar yang bisa menampung hingga 40.000 narapidana sekaligus, cuy. Sebagai perbandingannya, itu lebih besar 2 kali lipat dari stadion sepak bola pada umumnya. Nah, rahasia umum dari penjara ini adalah sekali kalian masuk ke penjara ini, kalian tidak akan pernah bisa melihat matahari lagi, cuy. Lalu di dalamnya seperti apa? Jangan berharap pada fasilitas mewah. Para tahanan di sini dikurung di dalam sel super ketat tanpa kasur, tanpa privasi, dan hanya bisa keluar maksimal 30 menit dalam sehari. Setiap sudut penjara diawasi CCTV 24 jam dengan 600 tentara dan 250 polisi yang menjaga ketat dari luar dan dalam sel. Banyak orang yang menyayangkan tindakan presiden ini yang dianggap telah melanggar hak asasi manusia. Tapi nyatanya, apa yang terjadi? Oke, sekarang kita lihat hasil setelah Seikot mulai beroperasi. Angka kriminalitas langsung turun drastis. Dari yang biasanya setiap tahunnya itu ada ribuan kasus pembunuhan, di tahun 2022 hanya tercatat 496 kasus pembunuhan, dan di tahun 2023 kurang dari 200 pembunuhan saja di El Salvador. Ini menjadi angka yang paling kecil dalam sejarah El Salvador, cuy. Bahkan El Salvador kini diklaim sebagai negara teraman di Amerika Latin. Jalanan yang penuh dengan geng sekarang aman buat keluarga serta anak-anak, cuy. Tapi tunggu dulu, nggak semua orang setuju dengan metode ini. Seperti yang udah gue bilang tadi di awal, cuy. Salah satunya adalah organisasi HAM. Itu mengkritik tentang Seikot sebagai kuburan hidup bagi para tahanan. Hak dasar seperti makanan yang layak, akses kesehatan, dan perlakuan manusiawi hampir tidak ada. Ada juga yang mempertanyakan apakah benar semua yang dikurung di sana memang kriminal atau ada yang ditangkap tanpa proses hukum yang adil. Jadi, apakah penjara Seikot ini merupakan solusi terbaik untuk memberantas kriminal atau justru bakal jadi bom waktu di masa depan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, thank you buat kalian semua yang sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan pembahasan ringan seputar negara seperti ini, jangan lupa klik subscribe, like, serta nyalakan loncengnya cuy. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian yang butuh tontonan gabut bermanfaat untuk hidup mereka cuy. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Adios.